Bertemu lagi di channel MyClub ID dan kali ini kita akan mengulas sebuah power supply dari Cooler Master Watt 550 watt bronze. Kita sengaja mengulas 550 watt karena saat ini kapasitas power supply 550 watt itu sudah menjadi mainstream atau sudah banyak digunakan oleh pengguna terutama gamers, di mana dengan 550 watt kita sudah bisa menggunakan spesifikasi menggunakan Intel Core i9 ataupun Ryzen 9 dengan kartu grafis Radeon RX 5600 XT ataupun GeForce RTX 2060 atau 2060 Super. Jadi saat ini 550 watt adalah sebuah kapasitas power supply yang sangat populer untuk para perakit PC. Nah, kali ini yang kita ulas ini adalah seri Master Watt dari Cooler Master. Seperti kita tahu, di Cooler Master ada beberapa kasta, dan Master Watt ini berada di atas versi MWE sebenarnya. Jadi kalau kalian menggunakan MWE sekarang, ini adalah versi upgrade atau versi yang lebih disempurnakan atau versi lebih high-end daripada si MWE. Dia masuk kategori Master Watt, sudah memiliki sertifikasi 80 plus bronze. Ingat ya, ada perbedaan antara 80 plus bronze dan 80 plus bronze 230 EU. Kalau 80 plus bronze, dia itu full range, jadi 110 volt sampai 203 volt dia bisa digunakan. Sedangkan kalau 80 plus bronze 230 VEU, dia hanya bisa single input tegangannya, yaitu tegangan 230 volt saja. Jadi kalian harus hati-hati melihat mengenai sertifikasi ini. Oke, secara singkat fitur-fitur yang dimiliki Master Watt 550 watt bronze ini adalah, pertama, dia menggunakan kipas yang cukup high-end dari seri Silencio. Jadi Cooler Master juga membuat sebuah kipas yang dikenal hening, yaitu seri Silencio. Dan kipas ini baru berputar ketika load itu ada di atas 15%. Jadi dalam kondisi idle, di mana load itu masih sangat rendah, atau kalau kita masuk di Windows itu masih hanya di desktop saja, maka kipas ini tidak akan berputar. Kipas ini juga sudah menggunakan satu teknologi yang baik, atau teknologi kipas yang disebut dengan LDB bearing. Dengan teknologi LDB ini ada pelumasan otomatis di kipasnya sehingga suaranya jauh lebih senyap tanpa mempengaruhi efek pendinginan. Kemudian untuk kabelnya sendiri, kita lihat di sini dia belum fully modular, dia ini semi modular, di mana kabel 24 pin dan 8 pin EPS-nya itu masih menyatu dengan power supply, sedangkan kabel peripheral yang lain seperti SATA dan MOLEC itu terpisah atau modular. Khusus untuk kabel PCI Express-nya, di jalur PCI Express-nya ini dia sudah menggunakan standarisasi AWG yang lebih tinggi, memiliki konduktivitas yang lebih baik, yaitu AWG 16, sedangkan kabel lainnya itu menggunakan AWG 18. Kalau AWG 16 dia mampu menghantarkan arus hingga 7 ampere, sedangkan yang AWG 18 maksimum 5 ampere. Kenapa di kartu grafis atau kenapa di jalur PCI Express? Karena kita tahu sendiri kartu grafis modern sekarang membutuhkan daya yang cukup tinggi, dan untuk memastikan daya itu stabil, Cooler Master memutuskan menggunakan standarisasi AWG yang lebih baik khusus untuk kabel PCI Express-nya. Lalu untuk topologi di Master Watt 550 watt bronze ini, di primary-nya adalah APFC plus dual forward, sedangkan di secondary-nya menggunakan DC to DC. Jadi jalur tunggal 12 volt yang dikonversi dari AC menjadi DC, dari 12 volt ini kemudian diturunkan lagi ke angka 3,3 dan 5 volt. Sedangkan untuk garansi sendiri, power supply ini memiliki garansi 5 tahun replacement dari Cooler Master. Oke, mari kita langsung lanjut ke pengujian. Kita menghadirkan dua pengujian. Pertama, pengujian menggunakan PC, dan kedua kita menggunakan dummy loader. Pengujian power supply Cooler Master Watt 550 watt bronze ini kita lakukan dengan memasang sebuah sistem berbasis AMD, prosesor AMD Ryzen 9 3900X, motherboard X570 Aorus Extreme, kemudian memori dari G-Skill DDR4 3600 16 GB kit, dan kartu grafis GB Radeon RX 5700 XT Gaming OC, dan tentunya power supply Cooler Master Watt 550 watt bronze itu sendiri. Sekarang kita lihat sistem sudah menyala dan kipas masih belum berputar. Ini bukan karena kipasnya rusak, tetapi karena load yang masih belum mencapai 15%. Klaim Cooler Master mengatakan bahwa bila load di atas 15% baru kipasnya ini akan berputar. Kita lihat di sini di desktop,
kita sudah masuk ke desktop dan kita akan menunjukkan informasi hardware yang kita pakai, dan nanti kita akan burning, kita akan gunakan kartu grafis dan prosesor ini, kita akan load sampai 100% untuk bisa melihat apakah power supply 550 watt ini mampu mengangkat. Ya, ini spesifikasi yang kita pakai. Ya, grafis. Ini masih dalam kondisi idle, kita belum load apapun. Kita akan menggunakan dua aplikasi. Pertama adalah Prime 95. Kita pakai Small FFT karena ini adalah yang paling berat untuk menarik daya CPU yang besar. Ini bisa dilihat sekarang di power meter, itu menunjukkan angka 200-an watt. Kemudian untuk menambah beban lagi, kita akan jalankan Furmak stress GPU ya, GPU stress test. Konfigurasinya seperti ini. Dan kita bisa lihat total daya yang sudah ditarik dari listrik atau PLN itu adalah sekitar 500-an watt ya. 500-an watt. Dan kita lihat kipas sudah mulai berputar. Kita akan stressing sekitar kurang lebih 30 menit dan kita lihat nanti railnya. Saatnya kita lihat masing-masing tegangan rail yang ada di power supply ini. Kita ambil monitoring dengan HW Info. 3,3 voltnya ada di angka 3,34, 12 voltnya di 12,2 dan 5 voltnya di 5,07. Jadi semuanya berada dalam batas atau sangat bagus ya. Kategorinya ini cukup bagus karena semuanya masih dalam keadaan normal dengan sudah di stressing. Kita kembali lagi, kita lihat sekarang ini konsumsi daya tetap di 500 watt. 30 menit sudah berlalu, kita bisa lihat masih tetap berjalan. Kita bisa lihat di sini waktu yang sudah berjalan sekitar 45 menit di sini. Ya, ini juga ada waktunya. Dan kita bisa lihat tegangannya juga masih sangat stabil sekali. Ini 0,3, 12 volt dan 5 volt, dan kita lihat konsumsi dayanya juga masih stabil di 500 watt. Kipas masih dalam kondisi full load, kipasnya berjalan. Pengujian berikutnya setelah kita tes dengan PC, kita akan pakai alat loader kita seperti yang biasa kita gunakan di video-video pengujian. Dan di sini kita langsung mengeset tegangan input itu ekstrim di 160 volt. Jadi di bawah dari input tegangan yang seharusnya yaitu 230 atau 220 volt. Kenapa? Karena ini adalah menggunakan sertifikasi 80 plus bronze. Artinya dia full range dari 110 volt sampai 230 volt. Jadi kita ingin buktikan bahwa di kondisi ekstrim power supply ini benar-benar berjalan di full range. Jadi memang kita sengaja set menggunakan voltage regulator untuk tegangan inputnya 160 volt. Oke, kita hidupkan. Ya, ini belum ada beban. Kita lihat kipasnya belum berputar karena tidak ada beban. Oke, kemudian kita akan bebani. Sesuai dengan, kalau kita lihat di boxnya, ini, kita bisa lihat 12 voltnya 45 ampere maksimum ya. Jadi kalau dia diambil satu rail. Jadi kalau digabungkan ini total jadi 660 watt, which is itu bukan spesifikasi dari power supply ini. Jadi kita akan mengambil
nilai yang hampir mendekati 550 watt ini. Jadi kita akan load 12 volt, 3,3 dan 5 volt ya. Ini min 12 volt dan tersimak VSB-nya ada di 3 ampere ya. Kemudian kita akan load 12 voltnya di 20 dulu, 3,3 dan 5 volt itu ada di 16. Lalu kita tambahkan lagi 12 voltnya 30 ampere. Lalu kita tambahkan 6 ampere lagi. Sehingga total wattnya adalah dengan kondisi ini 565 watt. Tegangan sekali lagi kita agak buat ekstrim, dia ada di 160. Sekarang ini turun lagi di 150 volt tegangan inputnya. Kemudian kita lihat konsumsi dayanya, ini sudah 700 watt. Ini total watt. Sekali lagi konsumsi DC atau konsumsi arus DC yang dari power supply ke peripheral ini sekitar 565 watt, dan arus yang diambil atau konsumsi daya yang diambil dari listrik adalah 700 watt. Dan masih berjalan dengan normal. Semua kabel kita pasang, kemudian kita tambahkan lagi. Kita ingin mencoba menambah di 12 voltnya sampai 38 ampere. Ini berarti total 605 watt sekarang. 605 watt dengan konsumsi listriknya 730 watt. Dan kita bisa lihat parameter tegangan menunjukkan angka yang masih normal. Dan jarak fluktuasinya ini tidak begitu jauh ya, tidak jomplang naik turunnya. Dan kipas sudah berputar saat ini. Sekali lagi ini kondisinya tegangan inputnya ada di 150-an volt. Karena kita mau membuktikan bahwa ini adalah benar-benar sertifikasi 80 plus bronze untuk full range, bukan bronze 230 volt EU. Demikian pengujian Cooler Master Watt 550 watt bronze ini menggunakan dummy loader. Nah, kalian semua sudah melihat tadi video hasil pengujiannya. Kita tidak ada melakukan remake ataupun memodifikasi video itu. Kedua pengujian itu benar-benar kita jalankan sesuai apa adanya, baik itu di PC maupun yang di dummy loader. Dari PC tadi kita sudah bisa melihat semuanya berjalan dengan baik. Kita sudah burn test hampir 40 menit dan tegangan yang di output dari power supply ini cukup stabil di atas rata-rata. Lalu ketika kita menggunakan dummy loader, power supply ini mampu di load hingga melebihi batas kapasitas 550 watt. Kita tadi sudah coba sampai 605 watt dan berjalan dengan baik, tidak ada drop yang sangat berarti. Dan ingat ketika pengujian tadi sekali lagi kita menggunakan tegangan yang ekstrim, yaitu 160 volt bukan 230 volt. Kesimpulannya adalah power supply ini bisa jadi andalan kalian ya. Pertama, karena dia memiliki teknologi power supply yang sudah modern. Kedua, ya secara fisik, secara fashion, dia sudah ada kabel sleeve dan juga semi modular, garansi panjang 5 tahun, dan output tegangan dari hasil pengujian yang tadi kita sama-sama lihat itu membuktikan bahwa klaim Cooler Master terhadap Master Watt ini adalah benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, demikian video kali ini. Bila ada komentar atau saran silahkan di deskripsi, dan sampai ketemu di video dari MacLab ID berikutnya.